Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Apa kabar pemirsa TVmu dimanapun Anda berada? Beragam informasi yang cerdas dan mencerahkan akan kami rangkum selama 30 menit ke depan. Di antara berita yang akan kami sajikan hari ini yaitu pelantikan Jaksa Agung baru, isu money politik di tubuh Golkar, dan analisa mengenai perdamaian antar agama. Mengawali berita pertama pemirsa, politisi dari Partai Nasional Demokrat M. Prasetyo resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Jaksa Agung. Pelantikan Jaksa Agung baru M. Prasetyo dilakukan di Istana Negara. Politisi Partai Nasdem tersebut dilantik sebagai Jaksa Agung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pelantikan Jaksa Agung ini sempat menimbulkan tanda tanya. Pasalnya agenda pelantikan ini tidak ada dalam daftar agenda presiden yang disusun sepanjang pagi hingga malam. Seperti menerima audiensi delegasi Lembaga Sandi Negara, audiensi dengan delegasi Badan Narkotika Nasional, dan memberikan pengarahan para pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Agenda pelantikan jaksa disisipkan 5 jam sebelum pelantikan akhirnya dilakukan. Dalam pelantikan Jaksa Agung baru ini hanya dihadiri oleh 30 orang tamu saja. Jumlah ini sangat berbeda dibandingkan pelantikan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Di antara tamu yang hadir yakni Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala, dan dari Kabinet Kerja hanya diwakili oleh Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo, Menteri BUMN Rini Suwandi, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Sedangkan dari lembaga negara yang hadir, Ketua Mahkamah Agung, Kepala Badan Intelijen Nasional, jajaran pegawai Sekretaris Negara, serta dari Kejaksaan Agung. Tim TVmu memberitakan dari Jakarta. Dilantiknya M. Prasetyo sebagai Jaksa Agung oleh Presiden Joko Widodo ternyata telah menimbulkan kontroversi di masyarakat. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Setelah dilantiknya M. Prasetyo menjadi Jaksa Agung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Ada yang menunjukkan dukungannya, namun tidak sedikit yang meragukan netralitas Jaksa Agung baru ini. Mengingat M. Prasetyo merupakan politisi. Salah satu yang menyayangkan dilantiknya M. Prasetyo sebagai Jaksa Agung yakni Muslim Ayub, anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PAN. Ia menjelaskan memang hak prerogatif Presiden memilih siapa Jaksa Agung. Namun Komisi 3 DPR RI juga berhak mengkritisi. Sebab menurutnya akan sangat sulit netral jika Jaksa Agung dan jabatan publik dari partai politik. Mungkin barangkali apa yang saya sampaikan itu pasti diikuti oleh Jaksa Agung sendiri, tidak akan fair. Kita cari jejak rekam dari Jaksa Agung itu yang betul-betul bersih, bukan dari partai politik, bukan dari kolega sendiri. Oh jelas tidak, saya pastikan itu tidak akan bisa netral kalau dari partai politik. Saya kemarin juga sudah sampai ke juga di DPR RI, jangan sekali-sekali dari partai politik kita tempatkan Jaksa Agung itu. Kapanpun tidak akan netral, sampai kiamat pun tidak akan netral itu. Kalau mau baik pemerintahan Indonesia ini, kalau mau hancur silakan pilih dari partai sendiri ataupun pilih dari politisi sendiri. Berbeda dengan Muslim Ayub dari fraksi PAN, Ketua DPR RI Setia Novanto justru mendukung. Saat dikonfirmasi apakah M. Prasetyo telah mengundurkan diri apa belum, Novanto menjelaskan DPR sedang menunggu surat pengunduran diri sebagai anggota DPR RI. Itu kita mendukung karena ini sudah menjadi pilihan beliau. Kita mendukung supaya kinerja daripada Jaksa Agung bisa lebih baik, dan tentu segala administratif yang memang nanti dengan pihak DPR ya tentu kita akan selesaikan secepatnya dan sebaik-baiknya. Selain kedua tokoh ini, Abraham Samad dan juga organisasi anti korupsi ICW menyayangkan penunjukan M. Prasetyo sebagai Mahkamah Agung. Mengingat dirinya merupakan politisi yang diragukan netralitasnya jika dihadapkan pada kasus hukum seperti korupsi yang biasanya erat kaitannya dengan para pejabat yang juga politisi. Arina Nurrohmah, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, bentrok antara TNI dengan Polri yang terjadi di Batam, Kepulauan Riau dinilai sebagai kelengahan dari para pimpinan kedua institusi. Keributan TNI dengan Polri di Kepulauan Riau diduga berawal dari kesalahpahaman antara kedua anggota instansi saat mengisi bahan bakar. Yang kemudian bentrokan kembali terjadi dengan baku tembak antara TNI dengan Brimob.
Bentrokan ini juga diawali dari peristiwa ketika tim Direktorat Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau dibantu anggota Brimob sedang melakukan penggerebekan salah satu gudang penimbunan BBM ilegal. Belakangan diketahui, anggota TNI Batalion 134 juga terlibat dalam aksi penimbunan BBM ilegal tersebut. Dari kejadian ini, Majen Purnawirawan TB Hasanuddin menilai, selain adanya kelengahan dari pimpinan TNI dan Polri, ada juga latar belakang lain yang menjadi pemicu, antara lain faktor lingkungan, pengalaman, dan hasil rekrutmen. Jika TNI atau Polri yang dihasilkan dari masyarakat yang tidak disiplin, tentu akan menghasilkan yang tidak baik. TNI dan Polri itu kan aparat keamanan, ya, aparat pertahanan. Seharusnya mereka memberikan contoh kepada rakyat. Termasuk DPR juga harus memberikan contoh kepada rakyat kan, ya, begitu. Tentang kohesi, tentang persatuan dan kesatuan, ya. Jangan seperti sekarang, mereka sambil tembak dengan menggunakan senjata dan peluru yang dibelikan oleh rakyat. Sehingga saya berharap Presiden harus segera memanggil Panglima TNI, memanggil Kapolri, ini harus hentikan. Ya, kalau terulang lagi, itu Kapoldanya, kemudian Panglima Kodamnya dicopot saja kalau berulang lagi. DPR kecewa dengan bentrokan antara TNI dengan Polri yang terus-menerus terjadi. Padahal semestinya kedua institusi tersebut harus menjadi contoh bagi masyarakat Indonesia, bukan malah merusak nama baik bangsa dengan menjual jabatan aparat. Rizky Nurul Ilmi, Mas Agung Rahmantio memberitakan dari Jakarta. Merebaknya isu politik uang di pemilihan Ketua Umum Golkar yang akan datang mendapatkan bantahan dari Ketua DPR RI Setia Novanto yang juga anggota Partai Golkar. Menurutnya, jika memang terjadi politik uang saat pemilihan, siap untuk ditindaklanjut. Pemilihan bursa Ketua Umum Golkar diprediksi berpotensi terjadi praktik politik uang. Hal ini diungkap oleh salah satu calon Ketua Umum Partai Golkar, Hajrianto Yetohari. Isu ini ia ungkap di beberapa media setelah ia melihat politik uang memang ada di tubuh partainya. Meski ia belum menemukan cara bagaimana mengatasi praktek buruk ini. Isu berhembus kencang bahwa dalam satu suara di Munas Golkar dihargai 700 juta rupiah. Dan itu masih dianggap terlalu kecil. Tentu praktek ini sungguh memprihatinkan di tengah demokrasi Indonesia yang terus berkembang. Namun, beberapa kader Golkar membantah isu tersebut. Salah satu yang membantah yakni Ketua DPR RI Setia Novanto yang juga kader Partai Golkar. Ia menjelaskan bahwa praktek politik uang sungguh tidak terpuji, tidak membenarkan di partainya ada praktek tersebut. Saya rasa nggak ada. Nggak ada, sekarang semuanya harus transparan dan semua harus berjalan dengan baik gitu ya. Saya rasa kita sudah nggak boleh yang berkaitan dengan masalah-masalah ya transaksional ya. Jawaban yang lebih diplomatis juga disampaikan oleh kader Partai Golkar lainnya, Aziz Samsudin yang juga anggota DPR RI. Ia menegaskan jika memang terjadi di tubuh partainya ada politik uang dan terbukti, Aziz meminta untuk dilaporkan kepada yang berwajib dan ia akan membantu menuntaskannya. Silakan aja kalau ada yang ada buktinya, silakan laporkan ke pihak yang berwajib gitu. Jadi jangan hanya karena isu, silakan dilaporkan. Saya akan membantu untuk menuntaskan itu kalau itu terjadi. Isu politik uang memang seperti virus yang terus menular ke berbagai ranah politik. Untuk itu, pemerintah harus segera menindak tegas tanpa pandang bulu. Arina Nurrohmah, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, kami akan kembali dengan berita kenaikan harga BBM setelah jeda pariwara berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Berita dan Analisa. Kenaikan harga BBM bersubsidi membuat ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM seluruh Indonesia melakukan unjuk rasa untuk menolak keputusan kenaikan harga BBM. Para mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM seluruh Indonesia
berkumpul dan menggelar aksi di depan Istana Negara. Mereka menyuarakan agar pemerintah mencabut keputusan menaikkan harga BBM bersubsidi karena berdampak pada kehidupan masyarakat kecil. Mereka juga mempertanyakan transparansi pengalihan alokasi subsidi BBM merupakan potensi korupsi yang besar. Sebelum melakukan unjuk rasa, beberapa mahasiswa melakukan sholat berjamaah terlebih dahulu. Mereka berharap agar pemerintah mendengarkan seruan masyarakat. Menurut Diki, koordinator aksi, ada banyak solusi lain demi menyelamatkan APBN selain mengurangi subsidi. Termasuk salah satunya pembenahan tata kelola migas dan efisiensi belanja negara yang selama ini tidak efisien. Andri Rahmawan memberitakan dari Jakarta. Keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak hanya berdampak pada jasa angkutan umum saja, melainkan juga terhadap sektor properti dan perumahan rakyat. Pasca diumumkannya kenaikan bahan bakar minyak atau BBM oleh Presiden Joko Widodo Senin malam lalu berbuntut panjang. Selain pada angkutan umum, DPP Real Estate Indonesia atau REI mengaku akan mengkaji perubahan harga properti karena akibat BBM naik dipastikan semua bahan bangunan akan naik. Harga properti yang diperkirakan naik akan membuat orang mulai berinvestasi di sektor tersebut. Meski begitu, DPP Real Estate Indonesia atau REI belum yakin menaikkan harga properti itu untuk sekarang ini. Mereka masih melihat faktor-faktor lain pendukung naiknya harga properti seperti semen dan pasir. Meskipun kenaikan harga BBM ini cukup tinggi, dirinya yakin para pengembang tidak akan terlalu besar menaikkan harga propertinya. Hal itu disebabkan karena banyaknya masyarakat menengah di Indonesia yang membutuhkan hunian baik landed house maupun apartemen. Dengan kenaikan BBM itu pasti akan terjadi penyesuaian harga ya, itu pasti ada. Cuman berapa persen yang kami belum tahu, karena itu kita harus melihat bagaimana respon pasar. Kalau kita pengembang itu kan pengaruhnya terhadap material, UMK dan lain-lain. Nah ini yang kita lagi lihat seberapa besar kenaikan material dengan impact-nya kenaikan BBM tersebut. Seberapa persen Pak naik materialnya Pak? Penyesuaiannya berapa lama kira-kira Pak? Saya rasa nggak terlalu lama, tapi juga nggak seketika ya. Kita tentu masih punya program-program yang masih berjalan, itu tetap saya yakin teman-teman akan bertahan di harga lama. Apalagi kondisi pasar sekarang ini kan tidak terlalu bagus, sehingga kita tidak mungkin dalam waktu dekat itu menaikkan harga-harga properti. Selain berdampak pada angkutan umum maupun harga properti, kenaikan harga akibat naiknya BBM itu rupanya merambah ke sektor lain seperti kebutuhan rumah tangga dan 9 bahan pokok lainnya. Deddy Musoni memberitakan dari Jakarta. Beralih ke berita lain pemirsa, banjir kembali melanda ibu kota khususnya di Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Banjir merendam kawasan tersebut akibat meningkatnya volume air dari bendungan Katulampa Bogor dan hujan deras sejak Rabu malam hingga pagi hari. Banjir sudah menjadi kebiasaan hidup warga RW 3 Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Tinggi air pun mencapai lutut orang dewasa. Warga RW 3 pun banyak yang tidak mengungsi karena kondisi air sudah terlalu tinggi dan ada warga yang tidak mau mengungsi dengan alasan ingin tetap menjaga barang-barang berharganya. Banjirnya dari kapan Pak ini Pak? Baru datang sekitar jam 8 Neng. Jam 8? Iya. Itu langsung tinggi Pak? Langsung tinggi. Tingginya seberapa Pak? Ya ukuran di sini aja, ukuran tempat tinggi ini, ukuran setengah meter tempat tinggi ini. Oh gitu? Iya. Orang dewasa? Kalau orang di bawah ukuran ya semeteran di bawah tuh. Oh gitu? Jalan raya tuh. Jalan raya ini mah belum dikali mah nggak kelelep. Nah, terus Bapak kok nggak ngungsi Pak? Oh ya, tak tanggung Neng ngungsinya. Kenapa nggak ngungsi Pak? Banyak barang di sininya. Oh gitu, iya, oke. Tahu diambilin orang ya. Terus pemerintah udah ngasih bantuan apa Pak? Belum ada apa-apa Neng, belum. Sama sekali belum? Belum ada. Oh gitu.
Tidak hanya di Jatinegara saja, Kelurahan Bukit Duri pun juga terendam banjir. Bantuan pun datang dari Sibat PMI atau Siaga Bencana Berbasis Masyarakat. Banjir yang sekarang ini, yang baru datang tadi pagi, sementara kita baru sistem evakuasi aja, evakuasi yang lebih banyak anak-anak dan ibu-ibu. Kenapa? Karena bapak-bapaknya mereka menjaga rumah. Ya, salah satu karakter dari warga Kelurahan Bukit Duri, kalau hanya banjir 1 meter, mereka sepertinya sudah biasa. Nanti ya mudah-mudahan tidak sampai tinggi, cukup segini aja. Yang sementara yang kita bantu dari Sibat PMI ini, pertama evakuasi tadi anak-anak dan ibu-ibu di 3 RW. Di mana aja Pak RW? RW 10, RW 11, RW 12. Sibat PMI pun melakukan evakuasi dengan menggunakan perahu karet. Yusrina Nurul memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, WHO menunjukkan sebanyak 88% angka kematian anak diakibatkan diare. Sulitnya mengakses air bersih dan buruknya sistem sanitasi menjadi salah satu penyebabnya. Menanggapi hal itu, UNICEF Indonesia membuat kampanye bertajuk Tinju Tinja. Berdasarkan survei Levels and Trends in Child Mortality tahun 2014, lebih dari 370 anak berusia balita meninggal dunia di Indonesia setiap harinya, dan sebagian besar disebabkan oleh diare dan pneumonia. Penyakit-penyakit itu sebetulnya dapat dihindari dengan hidup bersih, misalnya tidak membiasakan BAB dan hidup dengan sanitasi yang baik. Ketua Program Water Sanitation and Hygiene atau WASH UNICEF Indonesia, Dr. Aidan Cronin mengatakan, BAB sembarangan merupakan isu yang sangat serius dan ini mempengaruhi bukan saja mereka yang tidak memiliki toilet, tapi juga mereka sendiri yang terkena faktor itu. Orang-orang bisa terjangkit penyakit dari kotoran yang terekspos udara. Dia pun mengakui jika persoalan BAB sembarangan juga ada di sekitar tempat dia tinggal. Menurutnya masyarakat menganggap sanitasi itu tidak terlalu penting, atau kurang banyak pihak yang mau terlibat dalam aksi ini. Dan buang air baik besar maupun kecil, mereka belum menyadari pentingnya dibersihkan dengan air. Tentunya melihat latar belakang Indonesia, jumlah penduduk urbanisasi, peningkatan jumlah penduduk itu juga cukup cepat ya. Setidaknya 5-10 tahun terakhir ini. Sementara di sisi lain kesadaran juga memang belum sepenuhnya cukup kuat di masyarakat kita. Terutama seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Rafael ya, bahwa itu masih budaya. Seperti contohnya di kampung saya Pak, BAB di balong itu di kolam itu untuk kasih makan ikan gitu ya, dan itu tidak masalah gitu ya. Tapi kalau dilihat dari aspek ini, itu sangat bermasalah. Kampanye ini diluncurkan bertepatan dengan World Toilet Day. Oleh sebab itu, UNICEF menyampaikan bahwa ia berharap program ini dapat membantu pemerintah dan menyadarkan masyarakat luas akan pentingnya mengangkat isu sanitasi, khususnya BAB sembarangan. Dedi Musoni memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau UNSU menggelar konferensi internasional. Konferensi diikuti peserta dari beberapa negara, itu sebagai bentuk kontribusi untuk mendorong terwujudnya perdamaian di tengah umat beragama. Konferensi yang dihadiri 600 peserta dari berbagai negara dan agama itu mengambil tema Religion and Peace from Interreligion Understanding to Universal Brotherhood. Dalam acara itu menghadirkan narasumber dari Amerika, Mesir, India, Thailand, dan Malaysia, serta perwakilan dari beberapa agama yang ada seperti Hindu, Kristen, Buddha, Konghucu, dan Islam. Wakil Rektor 1 UNSU Dr. Mukhiarsah ketika membuka konferensi itu mengharapkan konferensi yang diikuti ilmuwan dari berbagai negara dapat menghasilkan pemahaman dan kesepahaman dalam rangka mencapai hubungan yang baik antar pemeluk agama. Dan kita atas nama Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara mengapresiasi kegiatan ini. Kita berharap dengan kondisi yang ada ini tentu akan menghasilkan pemikiran-pemikiran yang sangat baik dalam kaitan religion and peace tersebut. Mudah-mudahan kegiatan yang digagas oleh Fakultas Agama Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ini akan memberikan
nilai positif untuk kita. Konferensi Internasional untuk Agama dan Perdamaian ini digagas oleh Dr. Muhammad Qorib yang juga adalah Wakil Dekan 1 Fakultas Agama Islam UMSU serta Ketua Majelis Pustaka dan Informasi Muhammadiyah Medan. Dialog-dialog, kemudian perkumpulan-perkumpulan, diskusi-diskusi yang kita bangun antar pemuka agama yang kemudian spiritnya itu perlu untuk kita sebarluaskan dimanapun kita berada. Itu yang paling penting sesungguhnya. Apalagi dalam konteks Sumatera Utara, kita mengenal Sumatera Utara ini adalah sebuah provinsi yang amat plural, terdiri dari beragam suku, bangsa, kemudian agama. Nah, oleh karena itu, bagaimana keragaman agama dan budaya yang ada di Sumatera ini kita jadikan sebagai sebuah kekuatan, bukan kita jadikan sebagai alat untuk memicu terjadinya berbagai macam konflik. Konferensi digagas sebagai menindaklanjuti hasil konferensi internasional World Alliance of Religious Peace Summit yang melahirkan deklarasi Seoul 17-19 September 2014 lalu. Muhammad Qorib menyebutkan Sumatera Utara sebagai sebuah kawasan yang plural, menjadi contoh yang baik untuk memantapkan pemahaman keagamaan untuk merentang perdamaian antara umatnya. Saiful Hadi, TVMU memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, kami akan menghadirkan analisa mengenai perdamaian antar agama setelah jeda pariwara berikut ini. Ya, terima kasih pemirsa masih bersama kami di Berita dan Analisa. Agama sejatinya untuk menjadi sumber kedamaian dalam kehidupan pemirsa. Hal itu menjadi pesan impian semua pihak. Namun sayangnya kita masih menyaksikan konflik dan pertikaian berlatar belakang agama. Karena itu Universitas Muhammadiyah Sumatera atau UMSU menggelar konferensi internasional untuk mencari formula agar agama kembali menjadi fungsinya. Berikut wawancara reporter tim TVMU Saiful Hadi bersama Dr. Muhammad Qorib yang menggagas konferensi internasional ini. Ya, beberapa waktu yang lalu saya diutus oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk berpartisipasi di dalam acara World Alliance of Religions for Peace di Seoul, Korea Selatan. Nah, acara World Alliance of Religion for Peace itu diselenggarakan oleh Heavenly Culture World Peace Restoration of Light HWPL, sebuah organisasi internasional yang berpusat di Seoul, dipimpin oleh Man Hee, bekerja sama dengan Perkumpulan Perempuan untuk Perdamaian Sedunia yang dipimpin oleh Nam Hee Kim, kemudian bekerja sama pula dengan Perkumpulan Pemuda Sedunia untuk Perdamaian. Nah, acara itu mengundang banyak tokoh dari seluruh dunia, sejumlah 1.500 orang yang berlatar belakang berbeda, baik tokoh agama, tokoh politik, tokoh LSM, aktivis perempuan, para akademisi, dan lain sebagainya, untuk membuat sebuah agreement terkait dengan perdamaian. Jadi sesuai dengan visi dan misi dari HWPL, Heavenly Culture World Peace Restoration of Light itu, bahwa seluruh peserta yang berpartisipasi di dalam acara itu memiliki kesamaan pemahaman untuk mengakhiri berbagai macam bentuk perang, kemudian mendeklarasikan diri sebagai duta-duta perdamaian pada saat mereka kembali ke tanah air. Nah, oleh karena itu, meneruskan visi dan misi dari Heavenly Culture World Peace Restoration of Light, kami dari Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya yang diundang dalam acara itu mencoba untuk menyebarkan perdamaian di lingkungan Sumatera Utara melalui institusi pendidikan yang dimiliki oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, terkait dengan persoalan itu kemudian kami melaksanakan International Conference, konferensi internasional. Tema yang kami angkat adalah
Religions and Peace, agama dan kedamaian, from interreligious understanding to universal brotherhood, dari pemahaman antar agama menuju kepada sebuah persaudaraan universal. Lalu ada target yang ingin kami capai dalam acara itu, yaitu bagaimana para pemimpin agama memiliki pemahaman yang sama terkait dengan perdamaian. Lalu pada saat para pemimpin agama itu kembali ke komunitas agama mereka masing-masing, mereka dapat menebarkan perdamaian di akar rumput. Sebab kalau seandainya dialog antar umat beragama atau pemahaman antar umat beragama itu hanya sebatas pemahaman pada level tertentu, pada para pemimpinnya saja, sementara tidak sampai ke akar rumput masyarakat yang paling bawah, itu otomatis dikhawatirkan akan terjadi kesenjangan pemahaman. Sementara konflik horizontal itu banyak dilakukan oleh masyarakat akar rumput, tidak pada level para pemuka agama. Ya, sepertinya kita kembali kepada persoalan pemahaman agama kita yang cenderung eksklusif. Di sana ada claim of. Kemudian yang kedua, yang paling penting adalah bagaimana kita mengantisipasi terjadinya konflik horizontal. Di antaranya adalah dialog-dialog, kemudian perkumpulan-perkumpulan, diskusi-diskusi yang kita bangun antar pemuka agama, yang kemudian spiritnya itu perlu untuk kita sebarluaskan dimanapun kita berada. Itu yang paling penting sesungguhnya. Apalagi dalam konteks Sumatera Utara, kita mengenal Sumatera Utara ini adalah sebuah provinsi yang amat plural, terdiri dari beragam suku, bangsa, kemudian agama. Nah, oleh karena itu, bagaimana keragaman agama dan budaya yang ada di Sumatera ini kita jadikan sebagai sebuah kekuatan, bukan kita jadikan sebagai alat untuk memicu terjadinya berbagai macam konflik. Ya, saya pikir ketika ada aktivitas-aktivitas yang sifatnya sosial, misalnya kebanjiran, kemudian misalnya kebakaran, kemacetan, saya pikir hal ini bukan tugas dari pemerintah setempat saja, tapi bagaimana masing-masing umat beragama bergandengan tangan dengan menyimpan keyakinan agama masing-masing, kemudian lebih mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan untuk membicarakan persoalan itu. Seperti juga dalam Islam, kita lihat bagaimana konsep kesabaran, bagaimana manajemen kolbu. Saya pikir hal itu merupakan contoh yang cukup baik bagaimana kita mengendalikan kemacetan, kebanjiran, kemudian bencana yang terjadi di kota Medan ini. Ya pemirsa, analisa tadi menutup jumpa kita kali ini. Saya Arina Nurrohmah beserta kru yang bertugas mengucapkan pamit undur diri dari hadapan Anda. Salam pencerahan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.